Artinya perintah bertawakal memang sudah satu aktivitas yang begitu panjang, sudah dialami oleh generasi ke generasi, sampai kepada generasi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sebelum itu perintah bertawakal, berserah diri kepada Allah sudah familiar, ya. Tawakal namanya. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah memaksimalkan usaha, ikhtiar, aktivitas. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surbahasa Sunda nama tos beak dengkak. Nah, gitu nya. Tos beak dengkak, Pak ini ngertos? Bahasa Sunda. Beak dengkak. Jadi bina beak dengkak. Nah, artinya sudah semua langkah ditempuh, begitu. Dengkak itu kan kaki, ya. Sampai kaki teh dengkak tuh panjang ke sana, ya. Dari ujung kaki ke ujung kaki. Nah, yang senam gitu tuh. Melebar, nah dengkak namanya deh. Nah, udah habis-habisan begitu ya. Udah habis-habisan jalan ditempuh, usaha dikerjakan, ikhtiar dilaksanakan. Nah, baru bertawakal kepada Allah. Walaupun mungkin harus bersakit-sakit dahulu. Oh, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian cie. Begitunya, suka susah-susah, belajar yang benar, ya. Jauh, capek, lelah, sibuk dan sebagainya. Nanti manfaatnya akan didapatkan insya Allah. Lelah, melangkah, sibuk, bekerja, semua aktivitas dikerjakan. Akhirnya bertawakal kepada Allah, biar Allah yang menjadikan itu hasil baik ataupun buruk, didapatkan ataupun tidak, karena hanya Allah yang punya hak veto tentang itu. Nah ini, bahkan Rasulullah mengajarkan kita dengan satu amalan sunnah di setiap aktivitas kita, ya, apapun aktivitasnya, ketika kita keluar dari rumah, mulai diajarkan kita untuk segera bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tuh, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Tawakal adalah amalan yang istimewa, penghambaan dan pembuktian penyerahan diri hanya kepada Allah. Akhirnya nanti apa yang terjadi? Ketika kita sudah berikhtiar maksimal, bekerja dengan maksimal, ya, menghabiskan semua kemampuan, pada akhirnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak akan putus asa. Itu puncaknya, tidak akan putus asa, akan terhindar dari putus asa. Satu sifat yang menumbuhkan dosa. Putus asa adalah dosa, dan putus asa sering menghadirkan kekufuran, dan kekufuran menyebabkan kehancuran. Dalam Al-Quran surah Yusuf dikatakan wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Tuh, kalau sampai pada putus asa maka dicatat posisinya sama dengan orang kafir. Dan tawakal adalah kunci keberhasilan seorang hamba Allah untuk tidak terjerumus pada lingkaran putus asa. Oleh karena itu, nah dengan ayat ini kita diingatkan kembali satu syariat yang istimewa, ya, satu sikap yang luar biasa. Wa 'alallahi fatawakkalu. Biarlah ini urusan kaum Musa, biarkan, tapi dijadikan pelajaran buat kita. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika kita benar-benar yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, iman kepada Allah kan di bagian akhir apa? Wa tu'mina bil qadari. Percaya, beriman kepada takdir Allah. Mana takdir Allah itu kata Nabi? Khairihi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang bikin bahagia, ada yang bikin sengsara. Kan begitu ya? Ada. Nah, kalau kita benar-benar beriman, maka udahlah,
Hasil akhir seperti apa setelah usaha maksimal, serahkan kepada Allah. Karena ikatnya di sisi Allah, yang bikin bahagia bisa jadi kebaikan, yang bikin sengsara bisa jadi kebaikan, yang bikin senang bisa jadi kebaikan, yang bikin susah bisa jadi kebaikan. Kalau kita menerimanya dengan lapang dada dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah yang sudah menetapkan itu. Puncaknya adalah ridho. Di puncaknya adalah ridho. Sudah ya Allah, ridho saja sekarang mah. Mau apa dikata, kita masih sebagai hamba yang dibulak-balikan kan itu ya, yang diigelkan. Kalau bahasa sederhananya kita ini adalah wayang ya, yang digerakkan oleh sandalan gitu, terserah ke dalam digerakkan, dibobotkan ke dalam gitu ya. So si cepot berapa didobotkan itu siapa nyeri kena itu si cepot mau ada alam terserah dialungkan ayat ya, dan saudara mau sudah alungkan si wayang itu uang nggak alungkan ditewak terserah kemana itu siapa ya, terserah. Nah kita ini sebagai wayang, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar dengan maksimal, berusaha dengan maksimal, memaksimalkan aktivitas, memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Tujuannya mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyerahan diri kepada Allah, dan puncaknya adalah ridho. Kalau sudah ridho, masya Allah, itu adalah derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Kalau sudah sama-sama ridho, kepelaminan, itu mah tuh ujang jeung jajaka ujang jeung jajaka itu mahnya tuh sama-sama bogoheunana kana ya aya ini paribasana disirang kahanap kaluhur bahasa teh ada paribasa Sunda gitu. Jadi kalau sudah sama-sama suka nikahkan. Nah kalau Allah sudah ridho, kita sudah ridho, oh ya, kita ridho, Allah ridho, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jaminan di awalnya apa? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dicatat oleh Allah orang yang sudah ridho itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Masya Allah ya, di puncaknya kebaikan insya Allah adalah ketika kita sudah ridho, dan mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini, menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja sekilas tambahan, mudah-mudahan ada hal manfaat yang bisa diambil pada kesempatan malam hari ini. Sudah kita masih ada kesempatan untuk ada 6 menit.